Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada satu hal yang membuat saya bahagia, yaitu banyak di antara kamu ya yang secara tidak sengaja bertestimoni di komentar. Banyak yang bilang gini, saya semenjak nonton Pagar Kehidupan, walaupun cuma nonton, ada perbedaan sudut pandang yang merubah saya jadi lebih baik, sehingga saya bisa ngerasa lebih bahagia. Nah, itu dia, bahagia. Coba dong, sekarang di bagian depan ini supaya kamu menjadi semakin bahagia, tuliskan deh, apa sih kebahagiaan yang bisa kamu rasakan ketika baru-baru ini menonton Pagar Kehidupan? Saya selalu baca loh komentar kamu, dan kamu akan saya kasih hati. Yuk tuliskan bahagiamu seperti apa sih dengan adanya Pagar Kehidupan. Coba ceritakan deh. Nah, sambil kamu bercerita, saya punya sebuah kabar yang sangat baik di hari ini. Pertama, setelah kamu menonton video ini, akan ada dirimu sendiri yang berevolusi menjadi lebih baik. Wah, ini bener nih ya. Kamu setelah nonton video ini, saya jamin akan menjadi dirimu sendiri yang 10 kali lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa saya yakin? Nih, sekarang kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai membedah cara pikir kamu supaya diri kamu jadi lebih maju dan waras. Siap? Teman-teman, coba sekarang lihat diri kamu. Ya, di bagian depan ini saya ingin coba kamu melihat ke dalam diri kamu sendiri. Saya mau tanya dong, jujur, ada nggak dalam kisah hidup kamu yang belakangan ini, maaf ya, membuat diri kamu hampir kehilangan kewarasan jiwa? Gampangnya gini deh, ada nggak sih permasalahan di dalam diri kamu yang buat kamu tuh capek belakangan ini? Menjadi capek bukan karena diri kamu manja, nggak mau berusaha ya, bukan. Tapi karena kamu tuh udah sebaliknya. Berusaha banget, tapi kok ya gini mas, kayak nggak ada yang bisa ngertiin saya. Nggak ada yang bisa memahami saya. Sampai ujung-ujungnya, maaf sekali, diri kamu ngerasa sendirian dalam hidup. Itu dia. Lihat ke dalam diri kamu, ada nggak belakangan ini sebuah masalah kehidupan yang membuat kamu ngerasa seolah-olah aku sendirian di dalam hidup ini? Kalau ada, ini dia. Ini bukti bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi tidak ada yang kebetulan. Video ini bakal mengobati kamu dengan cara yang sederhana, tapi benar. Gini teman-teman, tahu nggak yang membuat diri kamu, maaf, ngerasa sendirian? Itu apa? Betul, 100 buat kamu. Kamu ngerasa sendirian karena tidak ada satu orang pun yang sepertinya memahami masalah kita. Kita udah curhat sama banyak orang. Kita udah ngomong sama banyak orang. Bahkan, maaf banget, kita sering ngomong sama orang yang bersangkutan yang bikin kita sakit hati tuh. Tapi entah kenapa, kok selalu terulang ya? Masalah yang sama terus-terusan dan bahkan diri kita kayaknya nggak bisa plong nih dari masalah tadi. Gini, kamu tuh merasa sendirian wajar. Tapi ada satu pengertian yang salah di kepala kamu yang harus saya lurusin dulu nih. Gini loh, dirimu itu bukan orang yang seburuk itu kok. Enggak, saya harus lurusin dulu. Diri kamu kan selama ini ngerasa sendirian karena ternyata kita tuh kayak berbeda aja gitu mas dari orang kebanyakan. Saya itu ngerasa sendirian karena saya ngerasa kok beda banget sama mereka gitu, bener nggak? Dan di saat ngerasa berbeda, bener nggak? Tubuh kamu, diri kamu kayaknya ngerasa kecil, tidak berdaya. Aku cupu, aku jelek, aku sakit jiwa, aku nggak waras, aku beda daripada mereka. Betul? Itu yang kamu rasakan? Nah sekarang saya benerin ya. Diri kamu normal, diri kamu tetap spesial, tidak berubah. Lah, terus kenapa saya ngerasa sendirian mas dengan masalah saya? Dengerin, kamu ngerasa sendirian karena satu hal yang namanya stres. Rasa stres kamu itu loh yang membuat kamu sendirian. Bukan karena kamu itu cupu, jelek, atau sepayah yang diri kamu pikir, bukan. Nah sekarang saya mau tanya, dengerin, selama ini pengertian stres di kepala kamu apa? Nah, itu tuh yang salah. Stres adalah masalah, bukan. Stres itu, dengerin baik-baik, adalah begini. Coba kamu katakan bersama saya, stres itu pilihan. Ulangi, stres itu pilihan. Maksudnya gimana? Nih, stres itu terjadi bukan karena masalah kamu.
Saya ulangi, stres kamu nih yang bikin kamu ngerasa sendirian tadi, iya, itu terjadi bukan karena masalahmu. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara otak kita yang luar biasa hebat diciptakan Tuhan ini, otak kita tuh salah memberikan definisi akan sesuatu hal. Nggak percaya? Oke, saya coba nih. Maaf kalau ini kamu banget. Diri kamu ceritanya pengen naikin berat badan atau nurunin berat badan. Wah, ini terutama perempuan nih, gampang stres soal berat badan, betul nggak? Nah, itu kamu tuh. Sekarang coba, kenapa kamu stres soal berat badan? Bukan karena berat badannya nggak naik-naik atau nggak turun-turun seperti yang kamu mau, bukan. Kamu jadi stres karena di pikiran kamu definisinya adalah begini. Kalau aku tidak mencapai berat badan itu, berarti aku adalah manusia jelek. Berarti aku adalah manusia yang tidak pantas dicintai orang lain. Berarti aku adalah manusia payah. Betul nggak? Bener nggak? Itu definisi di kepala kamu. Nah itu yang bikin stres. Bukan naik turunnya berat badanmu, tapi definisi di kepalamu tentang hal itu. Sekarang soal rezeki. Tadi kan masalah berat badan. Ini cowok terutama nih. Kenapa kamu stres soal rezeki? Oh, karena saya punya banyak hutang mas, harus dilunasin. Itu yang bikin saya stres. Bukan hutangmu yang bikin kamu stres, tapi definisimu tentang berhutang itu yang salah di kepalamu. Nih, saya perbaiki. Bener nggak ketika kamu punya hutang, yang bikin kamu stres itu adalah rasa takut. Kalau aku tidak bisa bayar, nanti aku bakal kehilangan semuanya. Jadi kamu stres tuh. Terus ditambah bumbu-bumbu yang kamu buat sendiri, yang bikin masalah kamu tambah berat. Apa? Aku nih kok gini banget sih, nggak bisa jadi suami yang baik. Aku tuh gini banget sih, nggak bisa jadi ayah yang diandalkan, nggak bisa jadi ibu atau istri yang diandalkan. Aku cupu banget sih, aku kok dulu bodoh banget sih. Kenapa ya aku dulu harus melakukan itu? Bener, itu definisi yang kamu berikan tentang apa yang sedang kamu alami. Jelas aja kamu stres. Sekarang coba kamu rubah definisinya begini. Aku memang sedang punya hutang, tapi aku bisa bayar karena Tuhanku maha besar. Coba sekarang ucapkan bersama saya. Ayo, kamu praktekin dulu deh ya. Ucapkan pakai mulut kamu nih, terdengar telingamu lebih bagus lagi. Siap ya? Ucapkan begini. Aku memang sekarang punya hutang. Aku memang sekarang punya banyak masalah ekonomi. Tapi aku punya Tuhan yang maha kaya. Aku percaya Tuhanku bakal memberikan aku rejeki dari arah yang tidak terduga. Karena Tuhanku maha kaya. Ulangi terus tuh kalimat. Ulangi terus. Jadi ketika kamu mengucapkan kalimat itu, lihat deh, bukankah rasanya enak di dada kamu? Kenapa ya? Kenapa kok bisa enak dada saya? Padahal saya hanya meniru apa yang Mas Aryan contohkan. Karena definisi stres kamu sudah saya rubah. Jadi yang bikin stres itu bukan masalahmu, tapi definisi yang salah akan sesuatu hal itu loh, yang selama ini gak ada yang koreksi, betul gak? Nah, udah mulai senyum-senyum sendiri, bagus. Ini belum selesai nih, kita lanjutin ya. Kalau kamu suka dengan video ini, klik dong jempol ke atasnya dulu. Nah, terima kasih jempol ke atasnya. Saya doain kamu yang mengeklik jempol ke atasnya diberikan keberlimpahan sebesar-besarnya oleh Tuhan. Karena jempol ke atas ini bisa menolong banyak orang dengan semakin banyaknya video ini tersebar. Betul, jempol ke atasmu luar biasa. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutin nih. Ini juga masalah yang seringkali bikin orang stres. Masalah karir. Wah, ini dengerin dulu nih. Ada nggak di antara kamu yang belakangan ini baru dapat PHK? Berhenti kerjaan. Atau maaf juga, bisnisnya baru bangkrut atau sedang mengalami penurunan yang drastis. Stres gak? Kamu pikir itu yang bikin kamu stres? Bukan. Yang bikin kamu stres definisimu tentang karirmu yang salah. Nih, definisi kamu gini nih, bener gak? Aku kehilangan pekerjaanku. Berarti aku tidak berdaya. Kalau besok aku tidak bisa bekerja, berarti aku tidak bisa menjadi manusia yang berfungsi dengan baik bagi keluargaku. Alangkah payahnya diriku ini. Keluargaku aku kasih makan apa ya? Keluargaku bisa nggak ya aku nafkahi? Betul nggak? Bener nggak itu definisi kamu yang bikin kamu jadi tambah tertekan sendiri? Hei, itu keliru. Wahai sahabatku, diri kamu yang luar biasa spesial, itu loh yang bikin kamu stres. Definisimu itu keliru banget. Yang bener tuh begini.
Memang saat ini saya sedang kehilangan pekerjaan, memang saat ini bisnis saya lagi turun. Tapi saya yakin ini semua rencana hebat dari Tuhanku. Karena sesuatu hal yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Selesai. Udah gitu doang. Coba deh kamu ulangi. Ulangi terus tuh perkataan. Kenapa saya bilang itu penting? Gini teman-teman, saya juga berbisnis udah lama. Dan banyak orang kayak kamu yang mungkin baru di PHK, baru kehilangan kerjaan tuh banyak saya tolong. Tahu nggak mereka saya tolongnya gimana? Saya cukup memberikan mereka definisi yang baru bahwa mereka itu bukan kehilangan pekerjaan. Mereka hanya berganti pekerjaan. Karena seseorang itu secara tidak sadar suka lupa kalau dirinya tuh bertuhan. Iya, mereka kehilangan pekerjaan kayak kehilangan Tuhan. Padahal Tuhan mereka tidak menghilang. Artinya apa? Kamu kehilangan karir, bukan berarti karirmu di end atau game over. Diri kamu cuma diganti doang tuh karirnya. Cuman diri kamu harus terus minta sama Tuhan dan ketika ada peluang coba lagi. Bukannya malah berenang-renang dalam rasa tertekan ini gitu loh. Hei, bener kan sebelum adanya video ini kamu tuh berenang-renang bukan di kolam renang? Bukan. Tapi berenang di mana? Di rasa stres kamu yang selama ini definisinya salah, terus bikin kamu jadi tambah tertekan. Masalah beres kagak, tambah berat iya. Betul gak? Nah, sekarang ingat, diri kamu tidak ada satupun hal yang kebetulan terjadi. Video ini bisa sampai kepada kamu karena ini loh petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk diri kamu. Jadi sekarang janji ya, kamu tidak boleh stres lagi. Nah sekarang ini yang paling akhir saya sengaja taruh di bagian akhir nih. Karena masalah ini sebenarnya juga banyak sih. Tapi justru maaf ya, ini paling kurang penting dibandingkan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Tahu nggak masalah apa? Ada nggak di antara kamu yang ngerasa umurnya sudah semakin tua? Waduh banyak ya, termasuk saya mungkin. Tapi pertanyaan saya bukan berhenti di situ. Ada nggak di antara kamu yang ngerasa umurnya sudah semakin tua dan belum ketemu jodoh, tapi mau menikah? Ada gak tuh? Jujur, wah lebih banyak lagi nih. Kayaknya yang senyum-senyum kayak kamu, nah ini senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan itu kamu ya? Iya kan? Udah ngerasa umur segini, belum ketemu jodoh, panik. Akibatnya stres. Betul? Apakah benar kamu jadi stres karena belum ketemu jodoh di usia yang sudah segini? Yakin? Bukan. Bukan dan bukan. Diri kamu jadi stres karena definisimu yang salah di kepalamu akan sebuah jodoh. Selama ini definisi kamu gini kan? Aku udah umur segini, belum ketemu jodoh, jangan-jangan aku kena kutuk. Nanti kalau aku jadi perawan tua gimana ya? Nanti kalau aku jadi perjaka tua gimana ya? Atau aku pengen lari dari masalah keluargaku. Aku yakin dengan menikah, aku bisa lari dari masalah keluargaku yang toksik ini loh mas. Betul kan? Akhirnya belum ketemu jodoh, kamu stres. Dan menganggap Tuhan itu tidak baik sama kamu. Benar? Itu kalau benar ya udah. Kamu ambil nafas, buang pelan-pelan, sambil katakan, aku ngayal kebanyakan bengong. Loh, kok ketawa? Emang bener, diri kamu kebanyakan bengong jadi ngayal. Itu salah. Yang benar itu definisinya gini loh teman-teman, dengerin. Gak ada patokan yang paling pas untuk seseorang ketemu jodoh. Saya ketemu jodoh di usia 33 tahun. Temen saya sampai sekarang nih, di umur yang sudah 35 ke atas, masih ada yang belum nikah. Baik cewek maupun cowok. Tapi apakah mereka sedih? Tidak. Kenapa? Karena mereka saya tolong dan mereka tetap bahagia. Kamu tuh tetap bisa bahagia walaupun belum ketemu jodoh. Dan jodohmu itu bukan gak ada atau ketuker sama orang. Kamu pikir sandal bisa ketuker. Ya, kalau kita lagi Jumatan tuh sandalnya sama ketuker. Aduh, itu gak enak banget tuh. Tiba-tiba jadi ngecil sendiri sandal kita ya. Nah, emang sandal? Bukan. Jodoh kamu bukan sandal. Jodoh kamu itu manusia spesial yang sedang dipersiapkan Tuhan, tapi waktunya yang tepat itu. Jadi waktunya tuh nanti. Mau umur berapapun kamu sekarang, ya udah nikmatin aja hidup. Semakin kamu bahagia, semakin dekat kamu dengan jodohmu. Udah itu aja.
Saya ulangi, semakin kamu bahagia, dengerin, ini klimaksnya ya. Semakin kamu bahagia, semakin kamu dekat dengan kemudahan rezeki, semakin kamu dekat dengan kesehatan terbaik, semakin kamu dekat dengan jodoh yang terbaik. Jadi pertanyaannya bukan cuman, aku bisa nggak ya mencapai itu? Tidak, itu salah. Pertanyaannya, aku bisa nggak ya bahagia dengan ini? Ininya tuh apa? Ya apapun yang Tuhan kasih. Pagar kehidupan ini jadi obat kamu yang bikin kamu tahu bahwa kamu ini spesial dan harus bahagia. Oke? Janji ya mau bahagia terus? Ayo dong senyum dulu. Nah, tersenyum seperti itu adalah senyuman khas dari sahabat Pagar Kehidupan yang selesai nonton Pagar Kehidupan. Selalu senyum kayak gini. Betul gak sih? Enak ya rasanya ya. Tonton terus Pagar Kehidupan, jadikan Pagar Kehidupan itu sebagai orang yang ngomong sendiri di samping telingamu. Kamu tinggalin aja biar saya ngomong sendiri terus-terusan ya. Yang penting apa? Masuk ke dalam pikiranmu seperti biasa. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.